if I lay down and I play dead and I stay dead, maybe you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed. Think you're something out of my Hey guys, welcome to Daily Screen. Yap, kalian pasti tahu gue mau ngobrolin apa. Ini masih berkaitan dengan video terakhir kita terkait dengan gonjang-ganjing dari DC Universe. Yap, ini masih lanjutan dari video tersebut. Sekarang info terbarunya adalah di Instagram, Twitternya Henry Cavill. Dia sudah memberikan statement bahwa dia tidak akan memerankan Superman lagi di DC Universe versi James Gunn. Oh my god. Oh my god, another day, another case, another problem. DC Universe, DC Extended Universe, The World of DC. Kenapa dari dulu lo ini sering bener membuat heboh, bukan di filmnya tapi justru di dalam kepengurusan kalian. Oh my god, ini kok bener-bener berasa di prank. Karena Oktober lalu ketika sebelum perilisan Black Adam, Henry Cavill tuh tampak bahagia banget guys. Gue tahu orang-orang yang bener-bener cinta dengan apa yang mereka perankan. Dan Henry Cavill salah satunya yang benar-benar cinta dengan Superman, karena akhirnya dia mengumumkan dia balik lagi dengan senyum lebar. Dan ya, di post credit scene dari Black Adam akhirnya Superman Henry Cavill muncul. Sejak saat itu kita benar-benar antusias dengan DC Universe yang dibilang new era ini. Kita benar-benar menantikan kehadiran dari Henry Cavill di project-project DC selanjutnya. Bahkan mungkin melawan dari Black Adam. Ternyata sekarang kita kena prank semua. Bukan hanya Henry Cavill saja yang kena prank, tapi fans dari Superman secara pribadi gue bener-bener wah gila, ini berita duka gitu loh. Tadinya hari ini gue mau nonton Avatar ya, The Way of Water, tapi ya, jadi males ya guys ya. Jadi males. Gue bener-bener agak shock ya, karena Henry Cavill tuh bener-bener kayak salah satu sosok yang jadi panutan gue dan sebagai salah satu semangat hidup gue, karena beberapa logo-logo dan juga moto dari dialog film-filmnya. Gue gila sih ini. Gue nggak bisa ngomong apa-apa guys. Pasti kalian di sana juga sama gitu ya. Baik, walaupun kalian fans dari MCU dan sebagainya, kalian pasti akui lah, pasti kalian benar-benar ngefans sama Henry Cavill sebagai Superman. Hanya saja mungkin kalian pengen film yang lebih baik, itu yang wajar ya. Tapi Henry Cavill sama dengan Superman. Henry Cavill jeblos lahir, dia jadi Superman gitu. Tapi tiba-tiba sekarang mau digantikan, agak sedikit bener-bener membuat fans ini kecewa ya. Tapi memang buat teman-teman yang mungkin fans dari DC sejak lama, problem yang berdatangan itu tuh udah biasa. Kalian pasti udah pro gitu ya, kita udah pro. Tapi langkah dari James Gunn ini bener-bener langkah yang luar biasa sepanjang sejarah dari DC. Dia ini bener-bener memangkas kerja keras dari Zack Snyder. Gua bukan penyepongnya si Zack Snyder ya, banyak yang bilang gitu. Tapi gue bener-bener menyayangkan apa yang sudah dibangun dengan sangat keras oleh Zack Snyder itu benar-benar perlahan tuh dihapus semua gitu. Apalagi pondasinya sudah kuat di saat universe lain tuh udah berbondong-bondong mau ke multiverse. Lah kita di sini ya mulai dari awal lagi gitu ya. Aduh, kita jadi pusing ngenalin karakter lain. Dan gue justru kasihan sama aktor baru yang akan menggantikan Superman nantinya. Kecuali si James Gunn ini benar-benar berhasil mendevelop karakter ini, ya no problem gitu loh. Atau dia menjanjikan nanti setelah di versi dewasa Superman itu tetap versi Henry Cavill, hanya saja di 10 tahun ini itu universe-nya berbeda. Nah itu bisa dimaafkan. Tapi kalau masih dilanjutkan dengan aktor muda ini, wah kasihan sih aktor ini bakal dibully habis-habisan sama fans DC, fans semua orang yang benar-benar ngefans sama Henry Cavill. Tapi sebelum itu kita bacakan dulu statement dari Henry Cavill di Instagramnya yang benar-benar menceritakan kronologis ia tidak menjadi Superman lagi. So langsung saja kita baca, dan karena ini udah gue translate juga. Di sini ia mengatakan bahwa saya baru saja bertemu dengan James Gunn dan juga Peter Safran, dan ini adalah berita sedih guys gitu. Aku tidak akan kembali lagi sebagai Superman. Kemudian kita lanjutkan. Setelah diberitahu oleh studio untuk mengumumkan kembalinya saya lagi di bulan Oktober, sebelum mereka yang dimaksud adalah James Gunn dan juga Peter Safran dipekerjakan di DC Studio, tentu keputusan ini benar-benar tidak mudah, tapi ya itulah hidup katanya. Pergantian penjaga adalah sesuatu yang biasa terjadi gitu ya. Saya menghargai hal itu. Selanjutnya di sini Henry Cavill mengatakan James Gunn dan juga Peter Safran memiliki alam semesta untuk dibangun.
Saya di sini benar-benar berharap mereka dan semua yang terlibat dengan alam semesta baru itu mendapatkan keberuntungan yang terbaik dan keberuntungan yang paling membahagiakan untuk semuanya gitu intinya ya guys ya. Nah, selanjutnya adalah yang mengatakan bagi kalian yang sudah berada di sisiku selama bertahun-tahun, dan itu termasuk gua juga ya guys ya. Kita boleh sedikit berduka, tapi kemudian kita harus ingat Superman masih ada di DC Universe. Itu maksudnya, semua yang dia perjuangkan tentu masih ada, dan teladan yang dia berikan untuk kita masih juga ada. Giliran saya untuk mengenakan jubah sudah berlalu, my god, oh my god, oh my god. Tetapi apa yang diperjuangkan Superman tidak akan pernah terjadi. Terakhir ia menambahkan, ini merupakan perjalanan yang sangat menyenangkan dengan kalian semuanya. Wow, itu benar-benar gue masih duduk-duduk tiba-tiba lihat pesan dari Instagram Henry Cavill, kaget sekaget-kagetnya. Waduh. Gimana ini DC? Setelah orang-orang skeptis, krisis kepercayaan, tiba-tiba James Gunn dengan sangat beraninya membuat momentum ini yang luar biasa ini guys ya. Sebenarnya keputusan dari James Gunn ini untuk membuat Superman muda lagi itu sebenarnya gue agak setuju, tapi dengan menggantikan Henry Cavill sebagai Superman, nah itu yang benar-benar gue agak masih shock dan belum terima, karena Henry Cavill itu kan udah dibilang kembali gitu di DC Universe. James Gunn sendiri juga adalah fans berat dari Henry Cavill sebenarnya, bahkan James Gunn juga fans berat dari Superman. Tapi langkahnya ini tuh benar-benar kontroversial gitu loh. Gue takut apa yang dilakukan oleh James Gunn ini berdampak sama kasusnya seperti Taika Waititi dalam menggarap film Thor, di mana film yang dia garap yang pertama itu berhasil dan kedua ternyata amburadul. Nah, gue skeptisnya di sana, di mana James Gunn nanti takutnya kesandung di beberapa momennya. Yang paling terpenting sebenarnya gue cukup bahagia James Gunn ini ternyata sedang menulis skenario ataupun plot cerita dari film Superman-nya sendiri. Sebenarnya gue juga cukup senang James Gunn ini menggarap Superman, karena terbukti juga dengan apa yang ia kerjakan, meskipun ini saudaranya atau istrinya gue lupa gitu, saudaranya yang mengerjakan film yang sebelumnya Brightburn, tapi juga James Gunn ini tetap ikut andil. Gue sangat suka dengan film itu, dan gue membayangkan kalau Superman itu di direct oleh keluarga dari James Gunn ini, termasuk James Gunn. Dan ternyata sekarang gue sangat senang sebenarnya James Gunn mendirect film Superman-nya sendiri. Tapi yang gue nggak senang adalah di recast-nya si Henry Cavill ini guys. Masih belum bisa menerima sepenuhnya. Dan siapa sih yang bakal cocok menggantikan Henry Cavill nantinya? Gue bener-bener sangat merindukan era-era Superman di era Christopher Reeve, dimana itu sudah sampai Superman keempat gitu ya. Tapi setelah Superman Christopher Reeve ini udah Superman amburadul. Mereka kayak susah banget gitu ya ngebangun film-film Superman gitu ya. Karena sejak film Brandon Routh kemudian sampai sekarang ke Henry Cavill, benar-benar tertatih gitu ya. Apalagi Man of Steel ini yang kita kurang puas adalah dia ini belum mendapatkan trilogi, baru film pertama, dan baru setelah itu baru mampir ke Batman vs Superman, kemudian juga di Justice League yang terakhir ternyata langsung di recast. Kita benar-benar cinta gitu ya, intinya kita benar-benar cinta sama Henry Cavill, tapi kenapa kayak gitu? Artinya yang kita bisa ambil kesimpulan adalah tidak ada yang aman saat ini karakter-karakter penting yang ada di DC Universe. Kita lihat sebelumnya Wonder Woman ketiga di cancel, dan digadang-gadang juga Gal Gadot akan di recast Wonder Woman-nya. Kemudian juga baru-baru ini juga gue dapat kabar dari Hollywood Reporter. Di sana dikabarkan kalau Ben Affleck juga sempat bertemu dengan James Gunn, tapi bukan membahas tentang Batman, melainkan dia diajukan untuk mendirect film-film DC masa depan, dan Ben Affleck juga setuju. Tapi bagaimana gitu loh nasib Batman di sini? Kalau kita baca dari skenario yang akan diajukan oleh James Gunn, dan juga kita melihat statusnya di Twitter, James Gunn ini benar-benar kayak pengen meremajakan lagi DC Universe dari bawah. Kayak ini dalam arti mulai dari awal lagi, dan which itu kayak telat gitu loh, sangat telat gitu loh, karena menghancurkan apa yang sudah dibangun di awal, dan fans DC kecewa gitu, kayak berasa newbie lagi gitu loh. Dan meremajakan itu sebenarnya bagus, tapi jangan juga langsung meruntuhkan gedung lu yang lu udah lu bangun tinggi, tiba-tiba lu mau bangun rumah dari kecil dulu, bangun dari awal lagi. Waduh, pusing gitu ya. Satu sisi sebenarnya gue agak setuju, satu sisi juga agak problematika gitu. Tapi yang kurang setuju adalah langkah besar untuk merecast semuanya ini guys.
Dan gue sih masih optimis dengan James Gunn. Sebenarnya gue masih berharap bahwa sebenarnya dia ini punya rencana nantinya ke depan kayak ada cerita kayak multiverse itu bertemu antara si Justice League tua ini yang sekarang dan bertemu dengan Justice League yang muda di era yang dibangun oleh James Gunn. Nah itu gue baru setuju. Tapi adalah proyek itu tentu sangat panjang bertahun-tahun gitu loh. Dan gue sangat-sangat skeptis sih, apalagi mendengar langkah James Gunn yang sangat berani menggantikan Henry Cavill, dia pasti dengan sangat mudah menggantikan aktor-aktor lainnya gitu guys. Nah inti kunci dari utama project dari James Gunn ini ada di film The Flash. Kabarnya juga kan Henry Cavill sudah membuat adegan cameo di film The Flash. Dia juga akan hadir di sana dan itu adalah kayaknya project terakhirnya sebagai Superman. Dan tiba-tiba mungkin gue bisa bayangkan bahwa The Flash ini masuk dan juga mereset waktu multiverse lagi menjadi era yang baru. Dan tiba-tiba terjadilah di timeline utama dari DC ini mulai dari awal lagi, dari remaja lagi. Pertanyaan sekarang adalah siapa yang bisa menggantikan aura dari Henry Cavill ini gitu loh. Apalagi Wonder Woman gitu, siapa yang bisa menggantikannya gitu loh. Bahkan digadang-gadang ada beberapa isu katanya istri dari James Gunn yang main di film Peacemaker itu yang akan menjadi Wonder Woman nanti ke depannya. Dan gila sih kalau lu ngambil istri lu sendiri, itu bakal tambah dibully gitu ya. Wah, pusing gue pusing. Apa yang bisa gue remes ya ini kali ya. Gue bener-bener ngefans sama Henry Cavill dan gue belum bisa terima gitu ya. Gimana ya? Sejauh ini bagaimana pendapat kalian untuk berita ini? Apakah kalian setuju atau enggak? Karena banyak teman-teman yang bilang bahwa di sini perlu perbaikan dan yap, inilah yang kalian inginkan gitu loh. Perbaikannya enggak main-main gitu loh, langsung di reset awal. Kalau handphone itu langsung kembali ke pengaturan pabrik gitu ya, langsung dibantai habis-habisan, gak ada yang aman. Dan gue curiga bahwa anggota-anggota inti dari Justice League itu benar-benar udah di recast dari awal, ditunda dulu setidaknya, dan mereka akan membuat film yang baru. Apalagi kalian mau mengharapkan GSA hadir di eranya James Gunn, itu kayaknya jangan berharap dulu gitu loh. Nasib dari Black Adam aja tuh masih belum jelas karena film keduanya di cancel, ditunda dulu. Nah gimana gitu loh, lu mau nonton Black Adam 10 tahun lagi gitu ya, keburu aktornya pada tua semua gitu ya. Aduh. Dan yap, itulah update terbaru kita terkait dengan langkah berani dari James Gunn. Setelah kita bahas sebelumnya bahwa semuanya dibatalkan, ternyata beneran. Dan sekarang kita ada titik terang bahwa mereka akan mereset ulang dari multiverse dari DC Universe ini. Dan selanjutnya kita akan tunggu masalah dan juga kejutan selanjutnya. Yang jelas gue masih yakin bahwa video gue ini akan berpart-part selanjutnya dengan langkah-langkah kontroversial dari James Gunn. So pantengin terus video kita dan kita akan bahas terus bersama-sama. So buat teman-teman yang mungkin punya tanggapan menarik, silahkan tambahkan di kolom komentar di bawah. So di akhir video gue menyarankan buat kalian semuanya fan DC, sedih boleh, menangis boleh, tapi jangan berlebihan. Mari kita dukung dan kita lihat dan kita optimis untuk project dari DC Universe selanjutnya. Thank you buat teman-teman sudah menyaksikan video ini sampai akhir. Jika kalian suka dengan konten seperti ini, jangan lupa dukung kita dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Serta jangan lupa juga untuk nyalakan notifikasi agar kalian mengetahui apabila kita mengupload video setiap harinya. Thank you guys.